Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melakukan pembahasan soal uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2024-2025, kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Soal ini adalah soal paket 2. Langsung saja ke soalnya. Ini dari petunjuk umum, tinggal dibaca, saya skip saja. Kemudian daftar peralatan, nama alat dan bahan, spesifikasi jumlah dan keterangan juga tinggal dibaca. Kita langsung di soalnya. Tugas yang akan kita kerjakan itu langkah kerjanya. Namun sebelum kita bahas ini, kita lihat dulu topologi yang digunakan pada paket soal ini. Topologi bisa kita lihat ini. Saya sudah sederhanakan pada gambar berikut, itu internet. Kemudian internet kita menggunakan switch 5 port, kemudian router A, router B, di mana router yang digunakan adalah router Mikrotik 951U ya. Kemudian kita bisa lihat di gambar dari switch ini terhubung ke router A di Ether 1 dan router B di Ether 1. Kemudian untuk pengujiannya nanti kita sediakan komputer untuk menguji. Kemudian yang kedua, laptop atau HP bisa pengujiannya untuk wifi-nya. Kemudian satu untuk konfigurasi router A dan router B. Oke, langsung saja kita lihat langkah kerja ya. Langkah kerjanya ini nomor 1, menyiapkan peralatan bahan yang diperlukan. Siapkan berkas perencanaan. Sampai dengan langkah kerja nomor 5 ini saya anggap sudah selesai ya, karena cuma menyiapkan dan melakukan pengamatan. Untuk yang soal nomor 6 ya, kita konfigurasi ini jaringan kabel LAN, jaringan melakukan konfigurasi klien, jaringan lokal, kabel LAN, IP klien seperti berikut ya. 192.200 tambah absen. Jadi nomor absennya siswa ini misalkan 1 berarti 201, 210 sampai dengan jumlah siswa. Jadi kalau nomor absen kita 30 berarti 230. Saya coba mengambil nomor absen 5 ya. Jadi nanti IP kliennya saya isi di sini 192.205.10.2/24. Baik, kita langsung ke Winbox. Setelah kita buka Winbox, seperti ini tampilannya. Ada 2 perangkat Mikrotik yang terbaca ya, ini. Jadi saya langsung ke Mikrotik yang di atas dulu ya. Kita masuk, connect. Sebelumnya saya kasih identitas dulu ya, identity nama Mikrotiknya supaya tidak tertukar. Ini saya kasih nama router A. Kemudian oke. Yang satu yang di bawah ini router A sudah. Kemudian yang satunya di bawah ini saya masuk. Kemudian ini saya kasih router B di sistem. Kemudian identity router B. Oke. Untuk pertama kita mau konfigurasi router A ya. Di soal langsung kita lihat ini tadi ya, kita konfigurasi IP-nya dulu. Caranya di menu IP sini ya, kemudian address. Kemudian kita tambah, kita ke Ether 2 ya, Ether 2 untuk IP client 192.20.2/24. Kemudian apply, oke. Jadi untuk soal 6 ini, kemudian IP-nya saya anggap selesai. Kita konfigurasi jaringan WAN ya. Kemudian ini soal IP internet sesuai dengan ISP. Kebetulan kita menggunakan ISP Telkom ya, IndiHome. Jadi ini kita selesaikan ya. Router A ya. Kita kasih IP internet. Caranya IP ya, di menu IP, kemudian DHCP client.
di HCP client ini kita tambah, kemudian ini di Ether 1 ya. Kemudian jadi untuk Ether 1 ya. Jadi untuk Ether 1 kita default rootnya yes, karena di router A ini kita disuruh setting IP dinamik ya. IP dinamik otomatis oke, kemudian oke. Nah, ini otomatis IP-nya ada. Setelah itu kita setting supaya kita bisa menggunakan atau sharing internetnya, kita pilih firewall ya, di IP kemudian firewall. Kemudian kita ke menu NAT. Ini kita tambah, kemudian di general ya, di menu general ini src NAT chain-nya tetap. Kemudian out interface kita pilih Ether 1 ya. Kemudian action. Jadi ini yang membagi jaringan internet supaya port-port yang ada di MikroTik ini bisa digunakan. Apply oke. Jadi untuk soal jaringan internet router A ini sudah saya tandai sudah. Kemudian lanjut, ini soal nomor 7 karena yang 2 sampai 4 ini untuk router bagian B. Untuk 7 ya, dynamic routing router A. Jadi kita setting caranya di sini ada routing ya. Routing, kemudian kita pilih OSPF. Nah, OSPF ini kita akan ke menu network. Sebelum kita tambah di sini, kita buka dulu IP yang akan kita masukkan di address ya. Ini IP yang kita akan masukkan di sini, kita tambah ya. Ini yang kita masukkan pertama 192 ya, network ya. Ini sesuai network, kemudian di sini networknya kita masukkan 192.168.10.0/24. Kemudian oke. Kemudian kita tambah lagi karena ada 2 IP, 192.205.20.0/24. Kemudian oke. Jadi soal nomor 7 selesai. Kita lanjut di sistem keamanan ini ya. Ini kita mau lanjut sampai dengan blocking. Kita masih di router A ya. Kita close ini. Kita masih di router A, kita mau setting proxy. Cara setting web proxy itu ada di IP, kemudian di web proxy ya. Nah, web proxy ini kita enablekan, kemudian portnya ini sesuai dengan soal kita ganti 3125. Ini di soal kita tidak diperintahkan, ini opsional, boleh tidak, boleh dicentang. Kalau saya pilih tidak usah ya. Kemudian kita lihat cek administratornya, di situ kita disuruh isi nomor absen, berarti saya punya 5 tambah nama peserta @sekolah.sch.id ya. Jadi di sini saya ganti 5 plus tambah nama Samsir ya, kemudian @sekolah.sch.id. Kemudian saya pilih apply ya. Sebentar kita okekan karena masih ada yang kita mau setting. Kita langsung di blocking website ini yang kita mau blok, www.linux.org ya. Langsung kita di menu akses ya. Menu akses kita tambah ya. Yang kita mau blok itu di DSC ya, DST ya. Kita di menu DST ini kita klik, kemudian isikan bintang ya. Bintang, kemudian linux.org. Ini yang kita akan blok, kemudian actionnya kita pilih Denny ya, supaya tidak bisa diakses. Oke. Apply oke. Jadi ini sampai sini belum selesai karena kita harus setting transparannya ya. Oke, kita close ini, kemudian ini kita oke, kita langsung di firewall ya. IP, kemudian kita ke firewall.
kita setting transfernya tetap di NAT ya, kita tetap di NAT, kemudian kita tambah, kemudian kita pilih general. Di general ini chainnya kita pilih DST NAT ya, kemudian protokolnya kita ganti TCP 6 ya, kemudian any portnya kita ganti port 80 karena yang ini adalah port web, kemudian in interface kita ganti jadi Ether 2 ya, Ether 2. Kemudian lanjut ke actionnya ini kita di redirect, kita ganti redirect, kemudian portnya tadi sesuai 3125 ya, kemudian apply, oke. Kemudian kita tambah lagi satu, tambah general tetap DST-NAT, kemudian ini protokolnya TCP, kemudian any portnya 443 ya, interface-nya tetap Ether 2 ya, untuk menguji nanti Ether 2 nya. Actionnya masquerade redirect ya, redirect kita arahkan ke port 3125, kemudian langsung oke saja. Jadi untuk soal router B yang proxy, web proxy ini saya anggap sudah selesai ya. Jadi untuk router A ini settingannya sudah selesai. Kita menuju router B. Ini router B untuk setting jaringan WLAN-nya ya. Di sini IP 192.192.100, berarti di sini nomor absennya 5 ya. 192.105.22/24. Oke, kita setting ya. IP kemudian address, kemudian tambah 192.105.10.2/24 ya. Itu IP untuk WLAN. Kemudian apply, oke. Kemudian lanjut kita buat gateway-nya ya. Kita buat gateway. Sebelumnya kita kasih kenapa merah, kenapa masih merah, ini menandakan belum aktif ya. Jadi sebelum kita ke gateway, ke rootnya kita aktifkan dulu ya. Kita aktifkan dulu, ini masih belum aktif, kita aktifkan ya. Sekalian kita setting nama wifi nya, kita klik 2 kali ya, kita klik 2 kali untuk setting. Kemudian kita ke menu wireless. Ini menu wireless, di sini ada general wireless. Kita pilih menu wireless, kemudian namanya AP Bridge ya, di modenya ini AP Bridge. Kemudian ini nama mikrotiknya SSID. Jadi anggap kita pilih nanti nama mikrotiknya misalkan nomor sesuai nomor absen saja ya, 5 plus Samsir ya. Jadi nanti yang muncul nama wifi nya itu 5 plus Samsir. Kemudian saya oke langsung ya. Oke, untuk wifi, untuk pengaktifan wifi sudah aktif, makanya ini sudah hitam ya. Lanjut kita ke setting untuk alamat internetnya, DHCP client ya. Kemudian ini tambah, kemudian Ether 1 ya, tetap kita Ether 1, tapi ini kita no karena kita mau setting static di bagian routingnya ya. Oke. Tetap ada IP-nya otomatis, tapi kita mau setting bagian. Kemudian kita setting routersnya ya, kita setting routersnya di IP. Kemudian karena ini adalah static di IP, kemudian kita pilih router ya. Ini tambah ya. Kemudian gateway kita isi 192.168.10.1. Ini adalah default gateway untuk router ya. Ini router internet. Kemudian apply, kemudian oke. Kemudian kita setting firewall, hampir sama tadi dengan yang ada di router A. Ini kita ke menu NAT, kemudian tambah
kemudian general srcNAT tetap, kemudian out interface-nya ini kita pilih Ether1, actionnya kita pilih masquerade, kemudian ini kita apply, kita oke. Kita lihat soal, jadi ini sudah ya. Tak boleh, kita akan ke soal selanjutnya, last time-nya, kemudian DNS-nya kita mau kasih, kemudian static routing-nya juga kita akan setting ya. Lanjut, jadi ini kita close. Jadi selanjutnya kita ke IP, kemudian DHCP server ya, DHCP server. Kemudian DHCP ini ada menu setup ya, DHCP setup. Ingat di paling ujung kiri ini, bukan di network ya, di DHCP. Kemudian di sini ada di bawah DHCP setup, tambah, kemudian kita arahkan ke WLAN ya, karena yang kita mau setting adalah WLAN. Tambah, kemudian next. Ini juga next, gateway juga next ya. Kemudian ini yang di atas kita hilangkan, ini harapan atas. Oke, kemudian next. DNS-nya tadi disuruh tambah 8.8.8.8 ya, next. Nah, kemudian last time-nya tadi ini perintahnya soalnya di 8 jam ya. Berarti ini 10 kita ganti 00. Jadi di sini 8 jam. Next. Oke, complete. Sukses. Oke, sampai di sini selesai untuk bagian DNS dan list time-nya. Yang sekarang kita konfigurasi static routing-nya ya. Static routing ini tadi belum selesai ya. Yang kita selesaikan lagi ini static routing-nya di router B ya. Di router B kita hampir sama tadi di router A. Di menu routing, kemudian OSPF, kemudian di network. Nah, kemudian kita buka juga ini IP, kemudian address. Nah, ini yang kita akan masukkan ya. Tambah, kemudian kita masukkan yang paling atas dulu, 192.105.10.0/24. Oke. Kemudian kita tambah lagi 192.168.10.0/24. Kita lihat, oke. Jadi untuk static routingnya ini, soal static routing ini kita sudah selesaikan. Kita bold dulu ya. Sekarang selanjutnya langkah pengujian. Oke, kita sampai di pengujian ya. Kita uji menggunakan kabel LAN untuk router A ya. Kita mau setting jaringan LAN-nya statik ya. Ini kita setting statik karena di soal pengujian untuk router A itu statik 192.205.20. Jadi ini IP-nya 3 ya. 3. Karena untuk yang di Ether 2 tadi itu IP-nya 22. Kemudian kita tab, ini otomatis. Kemudian ini 192.205.20, kita masukkan default gateway-nya 2. Kemudian DNS-nya 192.168. Ini DNS untuk IP router ya, router 10.1. Kemudian ini 8.8.8.8. Kemudian oke ya. Kemudian oke. Kita okekan. Nah, ini otomatis ya, ini sudah ya, sudah connect ya. Ini sudah terkoneksi internet. Nah, coba kita buka CMD. Nah, ini kita ping ke Google, alamat IP-nya 888. Ini sudah connect ya. Kita coba ping ke
alamat routernya tadi 192.168.10.1 connect ya. Selanjutnya kita pengujian untuk alamat web proxy yang sudah kita blokir. Kita buka browser ya, kita langsung buka browser, kemudian kita ketikkan web browser yang alamat website yang kita sudah blokir tadi, linux.org, kemudian enter. Nah, ini sudah berhasil ya, linux.org. Untuk pengujian router A sudah selesai. Sekarang kita mau uji untuk router B ya. Oke, kita pengujian untuk router B menggunakan WiFi ya. Kita cari nama WiFi-nya yang tadi kita setting, yaitu 5 plus Samsir ya. Kita konekkan ya, kita klik kemudian connect. Apakah connect ada internet atau tidak? Ini sudah connect. Kemudian kita buka CMD. Di CMD ya, CMD kita ping ke 8888 dulu ya. Kemudian kita ping ke 192 ya, IP client ya, 205.20 IP client untuk komputer atau laptop tadi yang connect ya, 205.20 kemudian 3 ya, enter. Nah, ini connect. Kemudian kita ping ke IP router B 105.105.10.2 ya, 2. Oke, connect. Terakhir kita lihat ya, kita lihat untuk kita lihat di sini di routingnya ya, di routingnya apakah di bagian network, sorry bukan ya, di sini IP, kemudian di routers. Nah, ini kalau connect antar ya, kalau dia terkoneksi antar router A dan router B, ini ada identitas DAO ya, berarti antara router A dan router B itu sudah terkoneksi satu sama lain. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga tutorial ini membantu untuk anak-anakku siswa, baik di sekolah saya di SMK 1 Bualemo ataupun di siswa-siswa yang lain yang akan menempuh ujian UKK tahun 2024-2025. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.